Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Advenia Primendra Stuti dengan NPM 23410025 kelas Ilmu Komunikasi 01. Di sini aku akan membahas materi emosi dan komunikasi dalam mata kuliah Ilmu Komunikasi Interpersonal. Emosi. Apa sih emosi itu? Nah, emosi adalah reaksi atau perasaan yang dirasakan oleh individu sebagai respon terhadap suatu situasi, orang, atau kejadian. Dalam konteks komunikasi interpersonal, emosi memainkan peran penting. Nah, apa saja sih emosi yang memainkan peran penting? Nah, ini satu, mempengaruhi persepsi. Emosi dapat mempengaruhi cara seseorang memandang pesan yang diterima. Misalnya, seseorang yang sedang marah mungkin lebih cenderung menafsirkan komentar netral sebagai serangan. 2. Mendorong tindakan. Emosi seringkali memicu respon atau tindakan tertentu. Misalnya, rasa simpati dapat mendorong seseorang untuk memberikan bantuan, sementara rasa marah bisa memicu konfrontasi. 3. Menunjukkan sikap. Ekspresi emosi dapat memberi petunjuk tentang sikap atau perasaan seseorang. Misalnya, senyum menandakan kebahagiaan atau persetujuan, sementara cemberut dapat menandakan ketidaksetujuan atau ketidakkepuasan. Nah, lanjut komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, perasaan, dan makna antara dua atau lebih orang melalui penggunaan pesan verbal dan nonverbal. Di sini ada beberapa elemen kunci dalam komunikasi interpersonal sebagai berikut. 1. Pengirim dan penerima. Ada dua pihak utama dalam komunikasi interpersonal. Pengirim yang mengirim pesan dan penerima yang menerima pesan. 2. Pesan. Pesan adalah informasi, ide, atau perasaan yang dikomunikasikan. Pesan ini bisa disampaikan secara verbal dengan kata-kata atau nonverbal dengan gestur, ekspresi wajah, dan nada suara. 3. Saluran. Media atau cara pesan disampaikan. Ini bisa berupa tatap muka, telepon, teks, atau media digital lainnya. 4. Umpan balik. Respon dari penerima terhadap pesan yang diterima. Umpan balik ini membantu pengirim mengetahui apakah pesan dipahami atau membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. 5. Konteks. Lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi, termasuk faktor fisik, sosial, dan psikologis. 6. Gangguan. Faktor-faktor yang dapat mengganggu atau mempengaruhi proses komunikasi, seperti kebisingan, fisik, dan gangguan mental. Nah, di sini ada hubungan antara emosi dan komunikasi interpersonal. Apa aja sih? 1. Ekspresi emosi. Emosi sering diekspresikan melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Misalnya, nada suara yang tinggi bisa menunjukkan kemarahan, sementara tatapan mata yang hangat, teduh bisa menunjukkan kasih sayang. 2. Pemahaman emosi. Untuk komunikasi yang efektif, memahami emosi orang lain sangat penting. Ini membantu dalam merespon dengan tepat dan menjaga hubungan interpersonal yang sehat. 3. Pengaturan emosi. Kemampuan untuk mengatur emosi seperti menahan kemarahan atau mengelola stres sangat penting dalam komunikasi interpersonal untuk menghindari konflik dan mempertahankan interaksi yang positif. 4. Pengaruh emosi pada pesan. Emosi dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan juga diterima. Misalnya, seseorang yang sedang dalam kondisi emosional yang negatif mungkin mengirimkan pesan dengan nada yang kasar yang dapat memicu reaksi defensif dari penerima. Nah, dengan memahami dalam mengelola emosi dengan baik, kita dapat meningkatkan komunikasi interpersonal dan membangun hubungan yang lebih kuat. Berikut materi yang saya sampaikan. Terima kasih.